Setidaknya 2 kali gempa tercatat dalam riwayat hadis Nabi. Yang pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Utsman bin Affan, dia berkata, "Apakah kalian tahu Rasulullah pernah berada di atas gunung Sabir di Mekah? Bersama beliau Abu Bakar, Umar dan saya. Tiba-tiba gunung berguncang hingga bebatuannya berjatuhan. Maka Rasulullah menghentakkan kakinya dan berkata, 'Tenanglah Sabir, yang ada di atasmu tidak lain kecuali Nabi, Siddiq, dan 2 orang syahid.'" Kedua, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi naik ke Uhud bersamanya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tiba-tiba gunung bergoncang. Maka Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, "Tenanglah Uhud, 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 usbut, usbut, usbut. Yang ada di atasmu tidak lain kecuali Nabi, Siddiq, dan 2 orang syahid." Di antara pelajaran besar dalam 2 riwayat di atas, bahwa ternyata gunung tidak layak bergoncang saat ada 4 manusia terbaik di atasnya. Nabi harus menghentakkan kaki dan mengeluarkan perintah kepada gunung untuk menghentikan guncangan tersebut. Disinilah pelajaran besar bagi kita sebagai analisa pertama tentang gempa. Bahwa keberadaan orang-orang soleh di sebuah masyarakat membuat bumi tidak layak berguncang, tidak layak gempa bumi. Kriteria kesolehan sangat spesifik disebutkan dalam riwayat tersebut. Untuk kita, hanya tinggal 2 pilihan, mengingatkan kita sudah tidak ada lagi Nabi, yaitu Siddiq. Kriteria utama Abu Bakar adalah beriman tanpa ada rasa keraguan sedikit pun. Dan syahid, mereka yang meninggal fi sabilillah. Jika manusia dengan 2 kriteria itu masih banyak yang hidup di atas bumi, maka bumi ini tidak layak gempa. Sebaliknya, gempa terjadi manakala bumi telah sepi dari keberadaan orang-orang seperti itu. Gempa juga pernah terjadi di kekhalifahan Umar, sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Manaqib Umar. Madinah sebagai pusat pemerintahan kembali bergoncang. Umar menempelkan tangannya ke tanah dan berkata kepada bumi, "Ada apa denganmu?" Dan inilah pernyataan sang pemimpin tertinggi negeri muslim itu kepada masyarakat pasca gempa. "Wahai masyarakat, tidaklah gempa ini terjadi kecuali karena ada sesuatu yang kalian lakukan. Alangkah cepatnya kalian melakukan dosa. Demi jiwaku yang ada di tangannya, jika terjadi gempa susulan, aku tidak akan mau tinggal bersama kalian selamanya." Kembali, generasi terbaik ini mengajarkan ilmu mulia bahwa gempa terjadi karena dosa yang dilakukan oleh masyarakat. Umar dengan tegas menyatakan itu. Lebih tegas lagi saat dia bersumpah bahwa jika terjadi gempa susulan, Umar akan meninggalkan Madinah. Karena itu artinya dosa kembali dikerjakan dan terus dikerjakan dan tidak kunjung ditobati. Sahabat Khair Channel sekalian, kita juga mengambil pelajaran dari kisah ini bahwa kita harus mengetahui bahwa kita semua adalah energi. Kita mempunyai frekuensi gelombang, ya. Dan jikalau mana kita terus berpikiran negatif, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita akan akan mengirim sinyal ke alam, mengirim frekuensi gelombang yang tidak baik. Dan itu berarti kita juga akan bersumbangsi membuat bumi bergoncang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi, agar supaya channel ini semakin berkembang dan terus berkembang, jangan lupa tekan tombol loncengnya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.